Halo, perkenalkan nama saya Zahar Halsabila, Administrasi Perkantoran Universitas Indonesia 2018. Di vlog ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kurasi digital. Kurasi digital secara luas ditafsirkan sebagai menjaga dan menambah nilai dari informasi digital untuk digunakan baik pada sekarang ataupun di masa depan. Dalam kurasi digital, ada yang dikenal sebagai DCC Life Cycle Model. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai kurasi digital. Diagram DCC ada 3 siklus. Jadi yang pertama itu siklus utama, 4 siklus utama. Yang pertama deskripsi dan keterwakilan informasi, yang kedua perencanaan preservasi, yang ketiga pengamatan dan partisipasi dari komunitas, lalu yang keempat kurasi dan pelestarian. Dalam siklus sekuesional atau siklus berurut itu ada 8. Yang pertama tuh konseptualisasi, yang kedua penciptaan dan penerimaan, yang ketiga penilaian dan pemilihan, yang keempat inges, yang kelima tindakan preservasi, yang keenam penyimpanan, yang ketujuh akses penggunaan dan penggunaan kembali, yang ke-8 pengubahan atau transformasi. Lalu dalam siklus tidak rutin itu ada penghapusan data, penilaian kembali, dan migrasi. Tapi dalam video ini saya hanya akan menjelaskan yang fokusnya itu ke siklus sekuesional atau yang berurut ya. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai siklus sekuesional. Yang pertama itu dalam siklus sekuesional atau siklus berurut ini, yang pertama konseptualize. Konseptualize itu bagaimana saya akan membuat video ini, konsep apa, dan yang kedua itu create or receive. Untuk create or receive dan conceptualize akan dijelaskan pada Microsoft Word dengan voice over berikut ini. Dalam laporan perencanaan, langkah pertama yang saya lakukan sebelum membuat vlog ini yaitu melakukan penulisan konsep vlog berupa materi-materi apa saja yang akan saya paparkan. Lalu di langkah kedua ada identifikasi perangkat apa saja yang saya gunakan. Alat-alat yang saya menggunakan kamera dari H135 dengan kualitas FHD 1920 1080. Lalu langkah ketiganya saya melakukan backup storage test. Hal ini dilakukan karena resolusi yang didapat memakan tempat yang cukup besar MP4 di dalam HP memori saya. Lalu langkah keempatnya yaitu menyangkut proses editing. Proses editing ini saya melakukan dengan 2 aplikasi yaitu KineMaster dan Filmora. Saya mengcompare 2 aplikasi ini karena untuk melengkapi fitur-fitur apa saja yang ada di satu aplikasi, tapi satu aplikasi lagi tidak ada. Lanjut di langkah ke-6 melakukan penghapusan kemas sebagai bentuk dari pemenuhan tugas ini. Juga melakukan penyimpanan bagi diri saya sendiri, upload ke channel YouTube sebagai penghapusan. Lalu proses ketiga itu ada appraise and select. Dalam proses appraise and select ini, saya melakukan pemilihan pada video-video yang telah di-tag berkali-kali. Pemilihan itu kriterianya berdasarkan durasi dan penjelasan yang sangat jelas, tapi durasinya singkat. Lalu yang selanjutnya inges, yaitu arsip yang saya hasilkan akan saya transfer ke emas. Transfer ke emas ini sebagai bentuk dari pengumpulan tugas sistem kearsipan elektronik. Lalu proses preservation action. Dalam proses preservation action ini saya melakukan tiga hal. Yang pertama itu watermark pada laporan perencanaan yang telah saya buat di Microsoft Word itu. Lalu pemberian hashing, dan yang terakhir itu diubah dari docx menjadi pdfa. Menggunakan Microsoft 2013, kita buka desain, lalu watermark. Setelah itu pilih text watermark, diisi. Saya membuat dengan nama saya Zahar Halsabila. Setelah itu klik OK. Lalu ini hasilnya. Setelah melakukan watermark, kita membuat
PDF A save masih seperti biasa docx, diubah ke save as type menjadi PDF, lalu klik option. Tombol option akan muncul, kita checklist ISO-nya, lalu oke. Yang terakhir kita melakukan hashing dengan MD5, browse, pilih file ya yang mau di hashing, lalu muncul current file checksum value-nya. Proses yang keenam yaitu store. Store ini penyimpanan. Saya menyimpan bukan hanya di emas, tapi juga menyimpan pada perangkat HP saya, memori HP saya, dan juga mengunggahnya ke dalam YouTube. Lalu ada access, use, and reuse. Mengakses use and reuse ini, contohnya saya menyimpan datanya di emas sehingga saat dosen mau menggunakan untuk pengambilan nilai akan mudah dicarinya karena saya menyimpannya di emas. Atau saya menyimpannya di YouTube. Jadi saat saya ingin mencari materi mengenai semua ini, saya tinggal ketik saja judulnya apa. Yang terakhir itu adalah transform. Jadi selain untuk keperluan tugas, hasil video ini juga bisa diedit ke format lain. Kayak contohnya dalam saya melakukan screen record, pada saat menjelaskan tahap pertama dan kedua itu dihasilkan formatnya itu AVI, lalu saya ubah ke MP4. Sekian penjelasan dari saya mengenai 8 siklus sekwesional. Terima kasih.